Shalom jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Puji Tuhan, tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan November. Tepatnya minggu ini kita ada di tanggal 27 November tahun 2022. Minggu depan atau beberapa hari ke depan, saudara dan saya akan meninggalkan bulan November ini, bulan keberhasilan dan keberuntungan, dan kita akan sama-sama memasuki bulan yang penuh dengan sukacita. Kita akan menyambut Natal, merayakan Natal, hari di mana kita memperingati Yesus Kristus pernah hadir ke dalam dunia, menjadi sama seperti manusia, untuk menebus setiap hidup, dan dosa pelanggaran saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyapa shalom bagi kita semua. Hari ini tanpa terasa ya, Tuhan begitu baik, Tuhan menyertai hidup kita dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan hari ini kita ada di minggu keempat di bulan November. Kita percaya kita bisa kuat berdiri sampai hari ini, di minggu ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Saya menyapa setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official. Shalom, selamat hari Minggu semua. Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, dan di sekitarnya. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang di luar kota seperti di Manado, di Semarang, di Malang, di Papua, Nabire, NTT, Pekanbaru, Riau, dan juga yang ada di seluruh Manado, shalom, yang ada di Pulau Sumatera, yang ada di Pulau Kalimantan, yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Pulau Sulawesi, di sekitaran Papua, Maluku, Ambon, semua yang ada di seluruh tanah air Indonesia. Saya ingin menyapa di minggu yang berbahagia ini, shalom bagi kita semua. Dan juga saya ingin menyapa teman-teman, sahabat-sahabatku, Bapak Ibu Saudara yang ada di luar negeri seperti di Timor Leste, di Malaysia, di Cina, di Hong Kong, di Taiwan, di Brunei Darussalam, di Filipina, di Amerika, Inggris, Jerman, dan di belahan negara lainnya. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Kita percaya minggu ini adalah minggu sukacita, minggu berkat, minggu kemenangan, minggu di mana nama Tuhan dipermuliakan lewat seluruh aspek kehidupan kita. Kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa hidup kita pasti ditolong Tuhan, hidup kita pasti dibela Tuhan, hidup kita pasti disertai Tuhan. Yang menjadi pergumulan kita akan menjadi pergumulannya Tuhan. So Bapak Ibu jangan takut dengan pergumulan dan kekhawatiran, karena pergumulan dan kekhawatiran memiliki kesusahannya sendiri dan masing-masing. Kita percaya Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percayai adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak berdusta. Amin, Bapak Ibu Saudara. Buat jemaat-jemaat Tuhan yang di Facebook, buat jemaat-jemaat Tuhan yang di YouTube, shalom semua. Diberkati kita semua di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara senantiasa selalu setia beribadah secara online seperti ini, live streaming seperti ini, tanpa mengurangi kuasa dan mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita bersama. Kita yakin dan percaya ini minggu terakhir untuk kita mengingat segala kebaikan Tuhan yang dinyatakan dan dicurahkan bagi kehidupan saudara dan saya. Saya percaya saudara yang sakit akan disembuhkan, saudara yang lemah akan dikuatkan, yang terikat akan dibebaskan, saudara yang sedang memiliki pergumulan hutang piutang, keuangan, ekonomi, masalah keluarga, saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena kita percaya ibadah kita adalah ibadah mukjizat, ibadah anugerah, ibadah kesembuhan. Setiap ibadah minggu selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada mukjizat Tuhan, selalu ada kelepasan yang Tuhan nyatakan, Tuhan berikan bagi setiap kita anak-anaknya. Saya menyapa sekali lagi jemaat-jemaat Tuhan. Shalom semua, selamat bergabung, beribadah bersama-sama dengan Gereja GCC, Jesus Christ Church. Di mana oleh karena anugerah Tuhan, saya dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan baik jemaat yang online seperti ini ataupun yang tatap muka yang jam 10 pagi dan juga jam 5 sore. Puji Tuhan, perkembangan jemaat kita semakin bertambah-tambah. Secara data kita sudah ada sekitar 400 sampai 500 jemaat yang terus Tuhan kirim setiap minggunya, setiap bulannya,
setiap harinya yang mereka dengan rela mau dilayani melalui gereja dan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk saya layani dan gembalakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan support, doa, dan juga dana melalui persembahan, perpuluhan, dan lain sebagainya. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, uang yang Bapak Ibu Saudara tabur di gereja ini kami pergunakan untuk pelayanan. Semuanya untuk pelayanan, bukan untuk saya pribadi, karena saya tidak memegang uang perpuluhan dan uang gereja. Semua diatur oleh tim yang profesional untuk kemuliaan nama Tuhan dan menolong banyak hidup orang lain. Kita beli minyak urapan, kita juga beli air minum untuk mendoakan orang-orang sakit, sehingga gereja ini benar-benar dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Salah satunya adalah dengan cara saudara memberkati gereja kita, gereja ini, gereja kita bersama. Saudara sedang menyelamatkan banyak orang. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih sebagai gembala jemaat atas setiap taburan persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan, perpuluhan dan lain sebagainya. Tuhan yang akan memberkati hidup Bapak Ibu Saudara berkali-kali lipat, berlimpah-limpah, tanpa henti. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Baik bukan hanya kepada anak cucu Bapak Ibu Saudara, tetapi kepada keturunan-keturunan berikutnya, Saudara diberkati. Saya pun demikian Bapak Ibu. Saya juga kalau di gereja, saya berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saya berikan persembahan yang terbaik pokoknya untuk Tuhan dan juga rumah Tuhan. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya juga sebelum kita berdoa memulai, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun dan juga selamat ulang tahun pernikahan bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang merayakan ulang tahun pada hari ini ataupun pernikahan pada hari ini ataupun minggu ini, minggu terakhir bulan November ini. Saya ucapkan berkat buat Bapak Ibu Saudara agar ulang tahun Bapak Ibu Saudara penuh anugerah, penuh mujizat, penuh pertolongan, dan penuh sukacita dari Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita dengan doa. Saudara silakan bagikan di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup WhatsApp ibadah kita bersama ini. Karena saya ingin berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan, doa kesembuhan, doa pemulihan di minggu yang berbahagia ini. Tanggal 27 November 2022, saudara akan mengingat saudara disembuhkan, dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di minggu yang berbahagia ini kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal pertengahan kepada kesudahannya. Berkati kami yang di YouTube, berkati kami yang di Facebook. Kami keduanya sama-sama diberkati, dikasihi, dan ditolong oleh Tuhan. Kami percaya doa orang benar bila yakin didoakan maka akan besar kuasanya. Hari ini juga kami akan dengar firman kabar baik di ibadah minggu. Kami percaya firman-Mu menguatkan, membebaskan, memerdekakan, dan menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Saya kembali menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung pada hari ini. Teman-teman Facebook, Shalom Bekasi, Kupang ya, Ambon, Malaysia, Sabah, Sarawak, puji Tuhan, haleluya. Manado, Kota Mubagu, Lanut, puji Tuhan, Shalom. Dan juga Bogor, NTT, Kupang nih ya, puji Tuhan ya, Ambon. Dan juga Palembang, aduh, Wongkito, Palembang ya. Orang-orang dari Kalimantan, dari Makassar, dari Malang, dari Surabaya. Ada juga yang dari Tangerang, puji Tuhan ya. Ada juga dari Karawang, Bekasi sananya lagi ya, Tambun itu ya. Puji Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang di Bekasi, Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Mari saya akan berdoa ya buat yang di Facebook ataupun yang di YouTube dalam siaran live ini. Saya percaya anugerah Tuhan itu dinyatakan atas kehidupan kita. Hari ini juga saya ingin mengucapkan berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Yang pertama saya ingin berdoa buat mereka yang anak-anak kecil, khususnya anak-anak kecil. Ya, hari-hari ini saya juga digerakkan Tuhan untuk berdoa buat anak-anak kecil mungkin yang mereka sedang batuk, nggak sembuh-sembuh, batuk ngokrok terus, batuk, reak, berlendir, dan juga sesak nafas, mungkin karena virus-virus ya, yang menyerang banyak anak-anak kecil.
adik-adik Pastor Verona ingin berdoa ya. Bapak Ibu bawa anak-anaknya. Saya ingin berdoa hari ini agar Bapak Ibu Saudara ditolong Tuhan, anak-anaknya disembuhkan dan dipulihkan Tuhan. Ada banyak yang sudah pergi ke dokter, berobat, minum obat, tapi anaknya batuknya tak kunjung sembuh, dahaknya tak kunjung sembuh, pileknya nggak kunjung sembuh, flu-nya nggak kunjung sembuh. Hari ini, hari Minggu yang berbahagia ini, izinkan Tuhan menjamah, menyembuhkan secara sempurna. Doa Bapak Ibu Saudara didengar Tuhan. Saya akan tumpangkan tangan kanan kiri saya di layar kaca. Saudara panggil anaknya, tumpangkan tangannya di lehernya seperti ini. Nanti atau di paru-parunya juga boleh, di leher atau di sekitar leher dan paru-paru. Nanti kuasa Tuhan akan bekerja lewat penumpangan tangan ibu atau bapak atau om atau tante atau oma atau opa yang mungkin keponakannya, cucunya, anaknya sedang sakit. Izinkan Tuhan melalui hidup saya menyembuhkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, mari kita siapkan hati kita adik-adik. Pastor Verona ingin berdoa di minggu ini adik-adik sembuh ya, bisa bermain lagi, sekolah lagi, bersukacita lagi sama mama papa, oma opa, om tante. Izinkan Roh Kudus menjamah. Arahkan, tumpangkan tangan kanannya di leher atau di bagian paru-paru dan leher. Saya ingin berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di minggu yang berbahagia ini aku tumpangkan tanganku Tuhan atas anak-anak kecil yang sedang sakit. Tenggorokan, flu, batuk, pilek, demam, berak-berak, dan lain sebagainya, Tuhan jamah sembuhkan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangan atas orang sakit dijamah dan disembuhkan secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Jamah sembuhkan, jamah sembuhkan. Batuk-batuk berdahak, batuk kering, berlendir, reak di tenggorokan, di paru-paru. Jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya kuasa Tuhan bekerja, menjamah, menyembuhkan, memulihkan jemaat Tuhan. Anak-anak kecil sembuh, batuk berhenti, pilek berhenti, paru-paru sesak napas berhenti. Dalam nama Tuhan Yesus, tangan kami dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Hadirat Tuhan menyembuhkan, memulihkan jemaat-jemaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, mulai jamah mereka yang sakit, anak-anak kecil. Hirabata karabasa karababa jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di YouTube yang menyaksikan siaran langsung ini, mereka dijamah Tuhan, mereka dipulihkan Tuhan. Sibakata karabasanda baba urebede kirimasanda bakaya rabasada baba. Mulai jamah, mulai sembuhkan, mulai jamah, mulai sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu Tuhan bekerja dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, menyembuhkan, memulihkan anak-anak kami. Dalam nama Yesus, sehat, sembuh, pulih sempurna. Haleluya, 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 haleluya. Amin dalam nama Yesus. Adik-adik, selamat disembuhkan Tuhan ya. Selamat berceria kembali, bermain kembali. Ingat, sebelum makan atau menyentuh daerah hidung dan mulut, cuci tangan dulu ya adik-adik, agar adik-adik semuanya tetap sehat. Kasihan mama papanya khawatir, mungkin oma opanya khawatir. Adik-adik disembuhkan Tuhan ya. Pastor Verona memang digerakkan Tuhan untuk berdoa buat adik-adik semua, agar adik-adik terima kuasa dan mujizat Tuhan. Selamat menerima kesembuhan ya adik-adik. Tuhan memberkati. Dan sekarang bukan hanya adik-adik, tapi saya juga ingin berdoa bagi mama papa, jemaat-jemaat Tuhan, siapapun mereka yang hari-hari ini sedang terlilit hutang, hari-hari ini yang sedang terlilit masalah keuangan, masalah ekonomi. Izinkan saya berdoa buat ekonomi dan keuangan saudara. Kita mungkin salah dalam mengambil keputusan, kita mungkin salah dalam mengambil tindakan, menginvestasi dan lain sebagainya, sehingga kita pada akhirnya terlilit hutang, terlilit peminjaman uang, baik kepada pribadi ataupun kepada bank. Oleh karenanya hari ini tetap percaya, akui kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan kita minta hikmat Tuhan, bagaimana kita bisa melunasi hutang piutang kita, bagaimana kita bisa juga memulihkan ekonomi kita, dan membayar semua cicilan, tagihan, dan juga biaya-biaya hidup kita. Mari kita berdoa di minggu terakhir ini, biar melalui minggu ini, inilah hari terakhir kita berhutang, susah, miskin, dan terlilit dengan masalah ekonomi. Dan hari ke depan, hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya, kita hidup dalam kemerdekaan, kemenangan, dan berkat-berkat Tuhan. Mari yang di Facebook dan di YouTube yang sedang mengikuti siaran langsung ini, yang beribadah, mari kita sama-sama berdoa ya.
Tuhan Yesus, aku berdoa hari ini buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang memiliki hutang pihutang, yang sedang memiliki ekonomi yang bermasalah, yang sedang mengalami masalah pekerjaan, bisnis, usaha, pelayanan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Keluarga rumah tangga juga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin mereka bayar hutang pihutang, bayar bisnis dan lain sebagainya. Tuhan modal awal dan lain sebagainya. Aku berdoa dalam ibadah minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh pulihkan. Cara Tuhan yang ajaib memulihkan terjadi atas setiap jemaat-jemaat Tuhan. Di hari Minggu yang berbahagia ini, aku tumpangkan tangan Tuhan dari ruangan ini kepada seluruh jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran langsung ibadah Minggu Anugerah di minggu keempat ini di tanggal 27 November 2022. Tuhan memberkati mereka semua di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Hutang pihutang dilunasi Tuhan dengan cara yang ajaib. Bahkan orang-orang yang memiutangi dijamah Tuhan hatinya untuk memberikan tenggang waktu untuk jemaatmu bisa melunasi dengan cara Tuhan yang ajaib. Masalah ekonomi, masalah keuangan, finansial yang bermasalah, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang punya masalah dalam bisnis, pekerjaan, usaha, karir, yang ingin memulai, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Kami percaya doa kami didengar Tuhan. Kami percaya hidup kami ditolong Tuhan. Kami percaya hidup kami tidak dibiarkan Tuhan sendiri. Ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang dahsyat, yang akan Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Kau selesaikan biaya-biaya kehidupan kami. Uang hari-hari, minggu, bulan-bulan, tahun-tahun, keperluan kami. Engkau Jehovah Jireh. Engkau Tuhan yang menyediakan. Engkau Tuhan yang memberkati. Aku berdoa buat ribuan jemaat Tuhan yang sudah bergabung di Facebook ataupun di YouTube. Tuhan tolong, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya sudah berdoa buat hutang piutang saudara, buat ekonomi Bapak Ibu Saudara. Percayalah, di dalam Yesus selalu ada jawaban, di dalam Yesus selalu ada pertolongan, di dalam Yesus selalu ada mujizat, di dalam Yesus selalu ada pembelaan, di dalam Yesus ada hal-hal yang dahsyat yang baru yang akan dinyatakan atas kehidupan kita. Di dalam Yesus selalu ada sukacita, di dalam Yesus selalu ada damai sejahtera, di dalam Yesus selalu ada ketenangan, di dalam Yesus selalu ada pertolongan, dan hanya di dalam Yesus saudara dan saya, keluarga kita, bisnis kita, usaha kita, seluruh aspek kehidupan kita diselamatkan olehnya. Hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus, saudara dan saya mendapatkan kemenangan. Hanya di dalam Yesus, saudara dan saya mendapatkan kekuatan. Hanya di dalam Yesus, saudara dan saya mendapatkan keberhasilan. Hanya di dalam Yesus, masa depan saudara dan saya dibuat cemerlang dan berhasil. Hanya di dalam Yesus, tubuh saudara yang sakit-sakitan disembuhkan dan dipulihkan secara sempurna. Hanya di dalam Yesus, saudara dan saya melihat kemenangan dan merasakan kemenangan dan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Saudara yang baru bergabung di Facebook ataupun di YouTube, silakan bagikan siaran langsung ini agar jadi berkat bagi banyak orang. Karena saya akan terus berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan. Kesembuhan dan pemulihan. Saudara layak terima kesembuhan dan pemulihan. Karena saudara anak kesayangan Tuhan. Saudara biji matanya Tuhan. Tuhan punya masa depan yang cerah bagi hidup saudara dan saya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, izinkan Roh Kudus menuntun kita untuk terus mengandalkan Yesus lebih daripada yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara, bagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan bagikan siaran langsung ini juga di grup-grup WhatsApp, grup keluarga, grup Telegram, agar banyak orang diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini saya ingin berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang keluarga rumah tangganya bermasalah. Setelah ini saya akan berdoa buat kesembuhan ya. Saya berdoa dulu untuk keluarga rumah tangga, buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, di minggu yang berbahagia ini, kami berdoa untuk keluarga dan rumah tangga kami. Biarlah keluarga dan rumah tangga kami dipulihkan Tuhan. Suami pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan istri kami diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Sekolah studi anak-anak kami juga diberkati oleh Tuhan. Orang-orang tua kami yang telah melahirkan dan merawat kami,
juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, keluarga rumah tangga kami dijauhkan dari roh perzinahan, roh perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, roh dusta, dan roh yang mengabaikan istri, suami, dan anak. Kami tolak kuasai dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga kami penuh dengan keharmonisan, sukacita, damai sejahtera. Keluarga kami penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Keluarga kami penuh dengan janji-janji Tuhan. Keluarga kami penuh dengan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga kami saling harmonis, saling mengasihi, dan saling menyayangi. Dan sehingga pada akhirnya kami dapat berkata, keluarga kami adalah surga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Saya berdoa loh serius sungguh-sungguh buat saudara, buat keluarga Bapak Ibu, agar keluarga Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Percayalah, rumah tanggamu pasti dipulihkan. Percayalah, anak-anakmu pasti dipulihkan. Percayalah, suami istrimu pasti dipulihkan. Orang tuamu dipulihkan. Hubungan ipar dan ipar, menantu mertua dan menantu yang renggang, yang rusak, Tuhan akan pulihkan. Sekali lagi saudara bisa bagikan siaran langsung ini, baik yang di Facebook ataupun di YouTube, agar menjadi berkat bagi banyak orang ibadah Minggu Anugerah ini. Dan saatnya, sebelum kita mendengar firman kabar baik, izinkan saya berdoa untuk segala kelemahan tubuh, sakit penyakit, mujizat dan kesembuhan buat Bapak Ibu Saudara. Saudara letakkan tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit, mungkin di dada, mungkin di leher, mungkin di telinga, di mata. Izinkan Tuhan menjamah menyembuhkan Bapak Ibu Saudara, ya. Yang sakit, ya. Yang tergeletak di rumah sakit, silakan letakkan tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit. Yang tergeletak di rumah, silakan letakkan tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit. Izinkan saya berdoa. Saya akan arahkan tangan kanan dan tangan kiri saya, mengimpartasikan kuasa Tuhan agar saudara menerima urapan kesembuhan. Saudara harus disembuhkan karena tubuh saudara adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Sekarang letakkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit, dan tangan kanan kiri saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan, minggu yang berbahagia ini aku berdoa untuk kesembuhan, untuk pemulihan, untuk mujizat bagi jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka semua. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mata disembuhkan, telinga disembuhkan, tenggorokan disembuhkan, vertigo disembuhkan, sinus disembuhkan, benjolan disembuhkan, jantung disembuhkan, paru-paru disembuhkan, ginjal disembuhkan, lever disembuhkan, lambung disembuhkan, kelamin disembuhkan, peranakan disembuhkan, syaraf, otot, sel, tulang, semua disembuhkan yang sakit. Kami percaya Tuhan, mereka yang ketergantungan obat, yang ginjalnya rusak Tuhan sembuhkan, paru-parunya rusak Tuhan sembuhkan. Bahkan peranakan yang sakit, mereka yang ingin hamil, yang sudah menikah secara resmi, Tuhan berikan anak dalam kandungan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin, kami percaya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Kami imani, kami yakini di dalam nama Yesus. Mujizat mulai terjadi sekarang, mulai jamah. Mereka yang tergeletak di rumah sakit, dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus. Urebetekina masakara babasika dana masakara la baba. Urebasinda bakaya rababasika dada babasika namanya. Urababababasika dada la baba. Mulai jama Tuhan. Mulai jama sembuh sempurna. Siapapun yang menyaksikan siaran langsung ini, baik di Facebook ataupun di YouTube, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mulutku penuh kuasa, iman kami penuh dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Mulai jamah, mulai sembuhkan, mulai jamah, mulai sembuhkan, mulai jamah, mulai sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya kuasa mujizat Tuhan terjadi, menjamah, menyembuhkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Saudara, saya sudah berdoa buat banyak hal, banyak perkara buat Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat ribuan jemaat Tuhan yang setia beribadah, menyaksikan, dan berhimpun dalam ibadah Minggu Anugerah. Tuhan menyembuhkan saudara ketik kesaksian di kolom komentar. Pastor, terima kasih saya sudah disembuhkan. Tuhan Yesus, terima kasih saya terima mujizat. Hutang saya dipulihkan, anak saya disembuhkan, dan lain sebagainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, sudilah Bapak Ibu Saudara juga
melayani bersama dengan saya, membagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan juga di grup-grup WhatsApp, grup-grup Telegram, di seluruh platform digital media kita bagikan, karena sebentar lagi kita akan mendengar firman kabar baik, firman yang akan memerdekakan kita, membebaskan kita, melepaskan kita dari segala keterikatan dan beban berat hidup yang selalu menghantui hidup dan pikiran kita. Izinkan Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Berkata-katalah Tuhan, berkata-katalah Roh Kudus di hari ini, di minggu keempat di bulan November ini. Kami percaya pada tanggal 27 ini, nama Tuhan dipermuliakan lewat firman Tuhan. Kami ingin belajar. Tuhan, melalui firman-Mu, kami yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, firman Tuhan kabar baik hari ini berbicara tentang belajar mempercayai Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya. Saya harus belajar mempercayai Tuhan. Amin. Tentu Tuhan di sini berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Karena setiap kepercayaan memiliki nama Tuhannya masing-masing. Tuhan kita bernama Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Yang saudara dan saya percayai, yang saudara saya percaya imani, yang juga saudara dan saya andalkan. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar mempercayai Tuhan kita. Belajar mempercayai Tuhan atau belajar mempercayai Yesus. Oke? Taruh tangan kanan di dada seperti ini. Sama-sama katakan dengan saya harus mulai belajar mempercayai Tuhan. Amin. Saya harus belajar mempercayai pribadi Yesus. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan. Markus pasal 9 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Markus pasal 9 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Dikatakan demikian. Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia seperti ini?" Ia menjawab, "Sejak kecil. Bahkan roh itu sering melemparkan dia ke dalam api dan ke dalam air untuk membunuhnya. Karena itu, jika engkau dapat melakukan sesuatu, kasihanilah kami dan tolonglah kami." Ayat 23, Yesus berkata kepadanya, "Jika engkau bisa percaya, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berseru sambil menangis, "Aku percaya, ya Tuhan, tolonglah ketidakpercayaan aku ini." Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya tidak percaya kepada Yesus, sekali lagi ya, ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak mempercayai Yesus, tidak mempercayai firman Yesus, tidak mempercayai kuasa Yesus, maka sejatinya saudara dan saya sedang membuka ruang bagi masalah untuk menekan kehidupan kita. Ketika saudara dan saya mulai tidak percaya kepada Yesus, lebih percaya kepada fakta, lebih percaya kepada masalah, lebih percaya kepada tekanan kehidupan, lebih percaya kepada pergumulan, maka sejatinya sebenarnya saudara dan saya sedang membuka ruang untuk masalah pada akhirnya menekan hidup saudara dan saya. Untuk pada akhirnya saudara dan saya membuka ruang untuk pergumulan, masalah kehidupan, menekan dan menginjak-injak rasa percaya kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, melalui firman kabar baik di ibadah Minggu Anugerah ini, ingin diingatkan kembali bahwa jangan sampai saudara dan saya tidak percaya kepada Yesus. Jangan sampai saudara dan saya tidak percaya kepada firman Yesus. Jangan sampai saudara dan saya tidak percaya kepada kuasa Yesus. Jangan sampai saudara dan saya tidak percaya kepada janji Yesus. Karena segala yang ada di dalam Yesus adalah ya dan amin. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah kekudusan. Yesus adalah jawaban. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat bagi seluruh umat manusia yang mengakui dan mempercayai Dia sebagai Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar percaya kepada Yesus. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, hidup kita pada akhirnya akan ditekan oleh fakta kehidupan serta hal negatif lainnya ketika saudara dan saya membuka ruang untuk kita tidak percaya kepada Yesus. Waktu kita tidak percaya kepada Yesus, kita sedang membuka ruang agar masalah, pergumulan, tantangan, sakit penyakit pada akhirnya menekan hidup kita.
dan fakta pada akhirnya terlihat benar dan sungguh nyata, daripada janji-janji Tuhan. Orang yang membuka ruang hidupnya untuk masalah, untuk pergumulan, maka dia akan ditekan oleh keadaan. Maka dia akan ditekan dengan pergumulan. Tuh kan, sakit kamu gak sembuh-sembuh, suami kami sulit dipulihkan, istri kamu itu semakin hari semakin menjadi-jadi, anak kamu makin ketergantungan narkoba, bahkan usaha kamu tidak akan maju-maju. Saudara, iblis itu cara kerjanya dari zaman Adam sampai hari ini nggak berubah. Nggak ada yang berubah. Dia coba tekan kita dengan ketakutan, dia tekan kita dengan kekhawatiran, dia coba tekan kita dengan kebimbangan, dia tekan kita dengan kecemasan, dengan benar nggak ya Tuhan tolong saya. Dan dia menyerang kita nggak dari dulu, nggak berubah. Di pikiran, di telinga, di hati, di pikiran, di telinga, di hati, di pikiran, di telinga, di hati. Makanya beberapa waktu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan tentang jaga pikiran dan jaga hati. Karena pikiran dan hati adalah pintu bagi hal positif dan juga hal negatif. Triggernya bisa mata dan juga telinga. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang di YouTube, yang di Facebook. Ingat di minggu hari ini yang berbahagia. Jangan buka ruang, jangan kasih ruang buat setan. Setan atau iblis itu ada di bawah telapak kaki kita. Ada di bawah telapak kaki orang percaya. Dia nggak boleh naik ke telinga, dia nggak boleh naik ke pikiran, dia nggak boleh naik ke hati. Tolak dalam nama Yesus. Tempatmu di bawah kaki saya. Bukan di telinga, bukan di pikiran, dan bukan di hati. Makanya Bible mengatakan, segala yang baik, yang bijak, yang mulia, pikirkanlah semuanya itu. Jangan ada hal-hal negatif di telinga kita. Jangan ada hal-hal negatif di pikiran kita. Jangan ada hal-hal negatif di hati kita. Rugi Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan dengan saya, rugi. Ngapain kita percaya dengan hal-hal negatif? Ngapain kita percaya dengan pergumulan? Ngapain kita percaya dengan fakta? Faktanya mungkin kita sedang tergeletak sakit. Faktanya mungkin kita lagi bangkrut. Faktanya mungkin kita nggak punya modal. Faktanya mungkin kita dihina orang. Faktanya mungkin uang kita habis dibawa kabur orang. Faktanya mungkin orang menyakiti kita. Tapi percayalah itu tidak akan bertahan lama. Karena kesusahan kita adalah kesusahan Tuhan. Pergumulan kita pergumulan Tuhan. Masalah kita adalah masalah Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam ketika dia melihat anak-anaknya ditekan, anak-anaknya mengalami pencobaan, anak-anaknya mengalami pergumulan. Tuhan akan menjadi pahlawan, berjalan di depan kita, melawan setiap musuh-musuh kita, melawan pergumulan kita, menghancurkan setiap tekan kehidupan kita, hanya untuk kemuliaan namanya bagi kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara harus percaya Tuhan kita hebat. Saudara harus percaya Tuhan kita besar. Saudara harus percaya Tuhan kita sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Saudara harus percaya, saudara. Amin. Nah, orang yang percaya kepada Yesus, hidupnya tidak akan dipermalukan. Sama-sama katakan dengan saya, orang yang percaya Yesus, hidupnya tidak akan dipermalukan. Gak akan dimalu-maluin sama Tuhan. Kalau saudara percaya sama Tuhan, Tuhan saya percaya, saya akui saya salah dalam menjalani bisnis. Akhirnya saya terlilit hutang, namun saya percaya Engkau akan tolong, Engkau akan bela, Engkau akan sanggup melunasi hutang saya. Pasti satu hari kelak hutangmu lunas. Benar saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan akan ditolong Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya tidak akan dipermalukan. Amin nggak? Amin. Sakit kita pasti sembuh kok Bu, Pak. Rumah tangga kita pasti pulih. As long you trust in Christ. As long we trust in Christ. Selama kita percaya kepada Yesus, kita tidak akan dipermalukan. Mungkin orang-orang di luar sana bisa membuat kita malu. Tapi Tuhan tidak membuat kita malu. Sebaliknya Tuhan memberikan kita kemuliaan, pertolongan, mukjizat, serta kemenangan. Selalu ada kepastian di dalam Yesus. Dan yang kedua, orang yang percaya kepada Yesus. Selain hidupnya tidak dipermalukan. Yang kedua, orang yang percaya kepada Yesus. Hidupnya tidak akan dikecewakan. Dunia ini mengecewakan kita. Baru selesai COVID-19, datang lagi variannya. Datang lagi resesinya. Dan lain sebagainya. Dunia itu hanya bisa mengecewakan. Tapi Yesus tidak mengecewakan. Orang yang mengandalkan Yesus tidak akan dikecewakan. Ketika saudara dan saya mengandalkan ekonomi, mengandalkan kekuatan, mengandalkan pikiran, mengandalkan orang koneksi kita, mengandalkan orang-orang hebat, mengandalkan uang kita, kuasaan kita, saudara kecewa. Tapi ketika saudara mengandalkan Tuhan, saudara mengandalkan Yesus, saudara tidak akan dikecewakan.
Sakit saudara akan disembuhkan. Amin. Masalah saudara akan diselesaikan. Hutang piutang saudara akan dilunasi selama saudara mengandalkan Tuhan. Tahukah saudara, salah satu sifat Tuhan adalah Dia suka dipercayai. Dia senang diandalkan. Oleh karenanya dari dulu, dari awal saya bertobat sampai hari ini, saya cuma mengandalkan Tuhan. Sepertinya nggak ada jalan. Sepertinya pintu tertutup. Sepertinya tidak sembuh. Tapi pada akhirnya kita disembuhkan. Kita dibukakan jalan. Kita terima mujizat. Kita diberkati. Dan kita ditolong Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ketik dulu di kolom komentar yang di Facebook, yang di YouTube. Saya pasti ditolong Tuhan. Saya andalkan Tuhan, tidak dipermalukan, tidak dikecewakan. Karena Yesus kita dahsyat. Yesus kita hebat. Yesus kita luar biasa. Nggak dibikin malu orang yang mengandalkan Tuhan. Yang percaya kepada Yesus. Saya juga tidak pernah dibikin malu sama Tuhan. Saya tidak pernah dikecewakan sama Tuhan Yesus. Mengandalkan pribadinya. Beriman kepadanya. Percaya kepadanya. Berserah, bergantung, berharap kepada Yesus. Tidak dipermalukan. Tidak dikecewakan. Karena Tuhan kita Tuhan yang peduli. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju, katakan amin. Nah, saya masuk inti khotbah saya, Bapak, Ibu, Saudara. Oleh karena itu, Tuhan mau kita belajar untuk percaya kepada pribadinya setiap hari. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar mempercayai Yesus setiap hari. Apapun musimnya, apapun jamnya, apapun waktunya, apapun harinya, saudara dan saya tetap harus percaya kepada Yesus. Harus percaya kepada Yesus. Harus percaya kepada Yesus. Dan harus percaya kepada Yesus. Karena tadi saya omong, orang yang percaya Yesus tidak akan dipermalukan dan tidak akan dikecewakan. Haleluya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita harus belajar percaya kepada Yesus dalam menjalani hidup hari lepas hari? Kenapa kita harus percaya? Why we should trust only Jesus? Kenapa hanya Yesus yang harus kita percayai? Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan yang di Facebook ataupun di YouTube. Yesus adalah pribadi yang tidak mengecewakan. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah pribadi yang tidak mengecewakan. Kapan sih orang Kristen hidup dalam kekecewaan? Pada saat orang tersebut mengandalkan kekuatannya sendiri, pasti kecewa. Kapan sih pelayan Tuhan itu kecewa? Pada saat dia mengandalkan orang lain, pasti kecewa. Kapan sih pendeta-pendeta mengalami kekecewaan, para gembala mengalami kekecewaan? Ketika dia sudah mulai percaya dan berharap kepada manusia. Coba kalau berharapnya, percayanya, andalannya, berimannya kepada Yesus, belajar terus kepada Yesus. Bodoh amat, pokoknya saya tempel terus Yesus. Mau diberkati, mau nggak diberkati, mau miskin, mau susah, mau kaya, mau sakit, mau sehat. Yesus, 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 Yesus terus. Yesus terus. Yesus terus. Saudara, sejak saat itulah saudara tidak akan hidup di dalam kekecewaan. Mau COVID ke, mau resesi ke, saya punya Yesus kok. Amin. Kita mau direndahin ke, mau diomongin orang ke, mau disumpahin nama orang ke, bodoh amat, saya punya Yesus. 1000 orang boleh sumpahin saya, 10.000 orang boleh kutukin hidup saya. Selama saya ada Yesus, kutuk itu akan berubah menjadi berkat. Amin. Kesialan itu akan berubah menjadi berkat. Amin. Kemalangan itu akan berubah menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Kenapa kita harus mengandalkan Yesus? Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Yang pertama, Yesus adalah pribadi yang tidak mengecewakan. Waktu Bartimeus mengalami kebutaan, dia percaya sama Yesus. Dia nggak kecewa. Mata yang buta menjadi melihat. Anak janda di kota Nain, mati, Bu. Mati, Pak. Mati. Tapi mamanya percaya, Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong. Hidup tuh anak. Maria dan Marta yang sudah kecewa, waktu dia belajar percaya lagi sama Yesus, Lazarus saudaranya hidup yang udah mati 4 hari. Hidup. Orang-orang 5.000 dan 4.000 mengikuti Yesus berhari-hari, berbondong-bondong. Belum termasuk istri, anak-anak, itu dikatakan dalam Bible. Nggak dikecewakan, makan semuanya. Bahkan sisa ada yang 7 bakul dan 12 bakul. Hebat nggak tuh Yesus?
Hebat, saudara. Oleh karena itu, saudara dan saya harus belajar percaya kepada Yesus terus-menerus. Hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun, teruslah percaya kepada Yesus. Jangan percaya sama yang lain. Percaya sama Yesus. Jangan percaya sama yang aneh-aneh. Tetaplah percaya kepada Yesus. Karena Yesus tidak mengecewakan. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus tidak mengecewakan. Dan yang kedua, yang terakhir. Mengapa kita harus terus belajar percaya kepada Yesus? Yang kedua, karena Yesus adalah pribadi yang setia dan bertanggung jawab. Gak mungkin rumah tangga kita ditinggalin Yesus. Gak mungkin anak-anak kita ditinggalin Yesus. Gak mungkin hidup kita ditinggalin Yesus. Gak mungkin pekerjaan kita ditinggalin Yesus. Yesus adalah pribadi yang setia. Bahkan Bible mengatakan di dalam surat Timotius, meskipun kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak bisa mengingkari janjinya. Ada dua hal yang tidak bisa diingkari oleh Tuhan. Yang pertama janjinya, yang kedua sumpahnya. Apa yang dijanjikan Yesus, apa yang disumpahkan Yesus, pasti digenapi olehnya. Makanya kita sebagai orang percaya rugi benar kalau kita tidak percaya kepada Yesus. Namanya juga believers, orang percaya. Ya harus percaya sama Yesus dong. Jangan percaya dengan kekuatan sendiri, kepintaran sendiri, pangkat sendiri, hebat sendiri. Makanya banyak yang kecewa. Makanya orang Kristen banyak yang stres. Dagangannya stres, usahanya stres, pelayanan stres, semuanya stres. Ayo belajar mulai hari ini percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah pribadi yang setia dan bertanggung jawab. Yesus tidak berbohong, Yesus tidak berdusta. Yesus selalu ada untuk hidup kita. Amin. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar percaya kepada Yesus. Mulai hari ini, dalam rumah tangga saya, dalam bisnis saya, dalam usaha saya harus belajar percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati hidup kita loh. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan, tidak akan dikecewakan, tidak akan diabaikan, tidak akan ditinggalkan. Sakit kita pasti disembuhkan. Masalah kita pasti ditolong. Hutang piutang kita pasti dilunasi. Tuhan banyak cara. Untuk mendapat angka 9, tidak selamanya seperti apa yang saudara bayangkan. Harus 8 tambah 1 Tuhan. Harus 2 tambah 7. Harus 6 tambah 3. Harus 5 tambah 4. Harus berapa lagi? 1 tambah 8. Tuhan punya banyak cara. Untuk mendapat angka 9, Tuhan bisa 10 dikurang 1. Amin. Amin, saudara. Tuhan bisa pakai 3 kali 3. Oleh karenanya, belajarlah percaya kepada Tuhan. Belajar ya. Mulai hari ini kita sama-sama belajar. Dan ayat penutup terakhir. Kita lihat dalam Lukas pasal pertama ayat 45. Sebagai ayat penutup. Dikatakan demikian. Berbahagialah ia yang percaya. Maksudnya percaya kepada Tuhan. Berbahagialah ia yang percaya karena apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan terjadi. Ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan, maka lihatlah setiap perkataan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin untuk firman kabar baik di ibadah Minggu Anugerah ini. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, informasi besok kita akan ada ibadah kabar baik jam 8 ya. Kita akan ibadah bersama-sama. Ibadah kabar baik jam 8. Ibadah doa pemulihan dan mujizat jam 8 hari Rabu. Doa pemulihan wanita hari Jumat. Mari kita beribadah bersama-sama. Sekali lagi, saya Pastor Verona mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Saudara, buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara, persembahan, perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Saudara bisa berikan di nomor rekening di bawah ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan bagi mereka yang merayakannya hari ini ataupun minggu ini. Doa saya menyertai. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, sukses, berhasil, beruntung, penuh anugerah, sehat. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ini masih ada yang tulis terima kasih saya sembuh. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pastor. Tuhan memberkati ya. Shalom bagi kita semua. Haleluya. Haleluya.